Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Begitu ya, amin amin ya rabbal alamin. Oke, ini saya sengaja buat video lanjutan untuk materi kita di pertemuan ketiga ini, karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang lumayan banyak padat materinya, sehingga saya buatkan video singkat-singkat untuk nanti dapat teman-teman semuanya pelajari secara mandiri. Ketika memang ada beberapa hal yang ingin ditanyakan, silakan saja nanti ditanyakan. Oke, untuk materi kita, sekarang ini kita akan membahas berkaitan dengan moralitas, karena etika profesi berkaitan juga dengan moral atau moralitas dari seorang, begitu ya. Oke, saya akan lanjutkan saja ke slide berikutnya. Jadi ada 4 pokok bahasan kita nanti. Yang pertama berkaitan tentang pengertian moralitas, kemudian yang kedua faktor penentu moralitas, yang ketiga nanti kita akan lebih bercerita atau menganalisis adanya kasus berkaitan dengan kasus moralitas, biar bisa nanti menjadi gambaran dan bisa dijadikan juga untuk introspeksi diri juga. Nah, yang terakhir nanti terkait tentang hukum moral itu seperti apa. Oke, yang pertama berkaitan tentang pengertian moralitas. De Vos menyatakan bahwa moral adalah keseluruhan aturan, kaidah, atau hukum yang berbentuk berbentuk perintah dan larangan yang mengatur perilaku manusia dan masyarakat di mana manusia itu berada. Nah, kemudian Bertens, sebagaimana dijabarkan dalam bab sebelumnya, mengatakan bahwa moral dekat dengan kata etika. Moral erat kaitannya dengan etika, seperti itu. Nah, sering dikatakan juga bahwa moral merupakan bagian dari moralitas, bagian juga dari etika, erat kaitannya juga dengan etika. Sehingga moralitas sebagai suatu sikap batin atau kondisi yang sadar penuh akan moral, sikap batin yang dipenuhi dengan ide-ide tentang moral akan menciptakan manusia yang memiliki moralitas. Dapat diibaratkan bahwa moral adalah kedelai dan moralitas adalah sebuah tahu. Jadi moral adalah bahan baku dari adanya moralitas. Nah, moral dan moralitas tersebut berbeda sebenarnya, tidaklah sama. Akan tetapi moral lah yang menciptakan moralitas. Nah, semoga tidak membingungkan ya bagi teman-teman semuanya. Oke, kemudian faktor penentu dari moralitas itu seperti apa? Itu kan ya. Jadi tidak ada suatu hal apapun di dunia ini yang tidak memiliki sebab. Misalnya saja ketika terbentuknya negara hukum Rechtsstaat, gitu ya, ketika terbentuknya negara hukum Rechtsstaat, tidak seperti negara hukum rule of law misalkan, yang dimulai dari adanya evolusioner. Rechtsstaat dimulai dari pemikiran untuk waktu itu menelikung absolutisme negara, sehingga terjadinya revolusi. Jadi jadi bisa diistilahkan atau digambarkan seperti itu kalau kita merujuk pada atau mungkin teman-teman waktu dulu mempelajari mata kuliah hukum tata negara. Terbentuknya negara hukum Rechtsstaat dengan negara hukum rule of law itu kan berbeda. Nah, sama halnya dengan moralitas. Ia dimulai dari sesuatu dan ia juga ditentukan oleh suatu kondisi tertentu. Seperti halnya Rechtsstaat yang ditentukan dari adanya sikap dan tujuan tertentu, yaitu untuk melepaskan diri dari absolutisme negara. Moralitas juga ditentukan oleh beberapa faktor penentu timbulnya moralitas tersebut. Jadi menurut beberapa pendapat itu beberapa faktor penentu moralitas yang secara garis besar itu dibedakan menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu adalah penentu moralitas, berarti bahwa moralitas itu mulanya beranjak dari pribadi masing-masing manusia. Nah, faktor eksternal itu ya moralitas tidak hanya ditentukan oleh adanya tujuan yang baik dalam diri manusia, tapi juga ada pengaruh dari faktor eksternal atau pengaruh dari luar, seperti itu ya. Nah,
faktor internal maupun faktor eksternal ini penentu dari moralitas itu sendiri. Berarti bahwa moralitas itu beranjak dari pribadi masing-masing manusia. Ide dasarnya di sini mirip dengan konsep mirip dengan konsep hukum yang dibawakan oleh konsep hukum Quadrati oleh Thomas Aquinas waktu itu ya. Jadi di dalam mata kuliah antropologi hukum mungkin teman-teman yang bisa mengingatnya kembali. Jadi di mana merupakan beliau mengemukakan adanya suatu nilai-nilai bahwa nilai-nilai tersebut berasal dari Tuhan. Singkatnya, jadi Thomas Aquinas itu menyatakan bahwa hukum Quadrati ialah hukum yang berasal dari Tuhan, dan nilai-nilai ketuhanan tersebut telah ditanamkan dalam pikiran manusia untuk ditentukan sendiri, jadi bukan untuk diciptakan sendiri. Sehingga ya faktor internal ini merupakan faktor yang memang sangat penting dan yang harus ditanam dalam diri manusia itu sendiri begitu. Nah, kemudian jika dihubungkan nanti dengan adanya suatu profesi, misalkan yang mana misalkan seorang hakim yang memiliki keinginan untuk memberikan suatu keadilan bagi semua orang, yang kemudian memiliki tujuan akhir itu untuk menjaga ketertiban, untuk menjaga keadilan, untuk menjaga kehidupan bermasyarakat yang baik, seperti itu dapat nanti terwujud dengan adanya moralitas yang memang benar-benar baik, tertanam dengan baik di dalam diri manusia itu sendiri. Karena ketika keadilan telah tercapai, maka akan terwujud juga keadilan dalam diri masyarakat, sehingga memang wujud atau cita-cita yang terdapat di dalam diri manusia itu dapat tercapai. Kemudian kalau terkait faktor eksternal, ini kan berkaitan juga atau bersinggungan dengan pihak luar, sehingga moralitas ini tidak hanya ditentukan oleh adanya tujuan yang baik dalam diri manusia, tetapi itu juga dipengaruhi oleh faktor internal atau faktor luar yang dapat mempengaruhi juga pemikiran dari diri manusia itu sendiri. Begitu. Oke, kita mungkin di tema atau bahasan ini lebih membahas terkait tentang kasus moralitas. Jadi ini kasus atau mungkin bahasan yang bisa kita baca bersama-sama. Kasus yang menarik yang kemudian saya sampaikan di mata kuliah ini agar nanti juga teman-teman bisa mengerti bagaimana sih moralitas itu dapat tertanamkan dengan baik dalam diri seseorang, seperti itu ya. Nah, kasus ini dibuat oleh Lon L. Fuller yang bercerita tentang Roger Wedmore dan kelompoknya ketika mereka sedang melakukan penambangan di sebuah gua batu kapur. Ini terjadi pada tahun 4299. Tahun 4200, sepertinya salah ini, mohon maaf. Kemudian mereka berangkat ke gua itu untuk melakukan penambangan batu kapur. Nah, sesampainya di sana, mereka mulai melakukan kegiatan penambangan di gua itu. Celakanya, ketika mereka makin masuk ke dalam, tiba-tiba terjadi longsor. Akibatnya jalan keluar mereka menjadi tertutup. Nah, mereka terjebak di sana. Beruntungnya Roger Wedmore saat menjalankan atau melakukan perjalanan ke gua itu meninggalkan jejak di sepanjang perjalanan. Nah, oleh karena itu, ketika orang-orang sadar bahwa Roger dan kelompoknya tidak kunjung kembali, mereka mencari dan karena jejak yang ditinggalkan Roger, pada akhirnya menemukan lokasi Roger dan kelompoknya. Kemudian, mulanya pemerintah setempat mengutus seorang insinyur untuk meneliti kira-kira apa yang menghalangi Roger dan kelompoknya untuk keluar dari gua itu. Kenapa kok tidak keluar-keluar seperti itu? Apa yang menghalangi? Nah, kemudian diketahui bahwa terdapat sebuah kumpulan reruntuhan yang sangat besar yang memblokade jalur keluar dari gua tempat Roger dan kelompoknya berada. Mengetahui hal tersebut, insinyur tadi akhirnya dengan bantuan pemerintah setempat membentuk sebuah tim khusus
untuk menyelamatkan Roger dan kelompoknya. Nah, tim tersebut terdiri dari para pekerja, ahli geologi, dan juga insinyur. Dalam rangka penyelamatan itu, mereka membangun kemah-kemah atau tenda di sekitar lokasi tempat Roger dan kelompoknya terjebak. Namun, tidaklah dalam waktu yang sebentar, jadi tidak mudah untuk membebaskan Roger dan kelompoknya tersebut. Ketika itu dibutuhkan waktu yang mana sampai di sini, jadi membutuhkan waktu yang memang tidak sebentar untuk membebaskan kelompok tersebut. Terlebih lagi usaha menyelamatkan tersebut juga diwarnai dengan beberapa kali longsor. Nah, salah satu longsor bahkan menewaskan 10 orang pekerja yang ikut sebagai tim penyelamatan. Kemudian penyelamatan itu bahkan belum berhasil hingga pada hari ke-20. Bayangkan sampai dengan 20 hari terjebak di dalam gua bawah tanah yang kemudian ada hal-hal yang dilakukan oleh sekelompok tersebut. Nah, namun pada hari itu berhasil dibuat alat komunikasi untuk membantu komunikasi antara tim penyelamat dengan Roger Wedmore dan kelompoknya tersebut. Saat berkomunikasi, Roger bertanya, kira-kira berapa lama lagi perkiraan mereka dapat dikeluarkan dari gua tersebut? Kemudian insinyur tadi menjawab, paling tidak diperlukan waktu sekitar 10 hari lagi. Sudah terjebak selama 20 hari, kemudian masih membutuhkan waktu 20 hari lagi untuk penyelamatan. Ya, kemudian mereka di sana seperti apa, makan apa, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ketika itu Roger mengatakan bahwa dengan kekurangan nutrisi, karena tidak ada yang bisa dimakan di dalam gua itu, Roger mengatakan bahwa dia dan kelompoknya tidak bisa bertahan hidup selama itu. Kemudian komunikasi tersebut terputus selama 8 jam. Sehingga pada akhirnya terhubung kembali. Saat terhubung itu, kemudian Roger Wedmore bertanya pada insinyur tadi tentang apakah mereka bisa selamat dengan memakan daging salah satu dari kelompok mereka. Nah, kemudian insinyur tadi mengiyakan dan tiba-tiba komunikasi terputus kembali. Beberapa hari kemudian, akhirnya tim penyelamatan tadi berhasil menghilangkan seluruh reruntuhan. Kemudian ditemukan bahwa mereka yang selamat tadi sebelumnya telah membunuh dan memakan daging Roger Wedmore ketika masih terjebak di dalam gua. Mereka yang selamat tadi kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama, perbaikan nutrisi, dan penanganan paksa trauma. Beberapa hari kemudian, setelah mereka pulih, kemudian mereka dibawa ke pengadilan untuk menghadapi persidangan atas tuntutan pembunuhan terhadap Roger Wedmore. Nah, kemudian dalam persidangan, para tersangka kemudian menceritakan kejadian yang terjadi saat komunikasi sempat terputus. Mereka berkata bahwa Wedmore lah yang memiliki ide untuk memakan salah satu dari mereka tersebut. Mereka juga berkata bahwa Wedmore juga yang menentukan metode yang digunakan untuk memilih siapa yang akan dibunuh dan dimakan. Namun kemudian Roger Wedmore mengatakan pada mereka untuk menunggu seminggu lagi sebelum mereka melakukan hal tersebut. Nah, kelompok Roger Wedmore menolak perkataan Wedmore dan akhirnya menggunakan metode Roger untuk memutuskan siapa yang akan dibunuh dan dimakan, yaitu Roger sendiri. Setelah persidangan itu, akhirnya kelompok tadi dijatuhi vonis hukuman mati dan kemudian digantung. Nah, ironisnya adalah mereka diselamatkan untuk pada akhirnya dibunuh kemudian hari. Karena berdasarkan pada putusan pengadilan tadi ya, berdasarkan kasus ini muncul sebuah pertanyaan. Apakah yang secara moral benar untuk diputuskan dalam perkara ini? Lalu bagaimana dengan aspek legalitasnya? Jika keputusan yang dianggap bermoral tadi ternyata tidak sejalan dengan hukum positif yang berlaku. Oke. Jadi sebelumnya kita belajar bahwa moralitas adalah tentang alasan yang terbaik dan juga pertimbangan yang imparsial dalam mengambil suatu keputusan. Begitu ya. Sedangkan legalitas adalah sebuah prinsip untuk menjaga dan menjamin adanya kepastian dari ditegakkannya hukum. Baik, kemudian kita melihat dari kasus Roger Wedmore tersebut. Misalnya, ada yang secara moralitas benar untuk diputus,
apa yang secara legalitas benar untuk diambil dan bagaimana sebuah jika kedua variabel itu digabungkan antara moralitas dengan legalitas. Keputusan apa yang mungkin diambil oleh hakim. Nah, oke, kemudian kita akan analisis pada sisi moralitas. Kita dihadapkan pada dua pilihan yang sulit ketika itu. Mungkin kedudukan seorang hakim ketika itu juga sulit untuk memutuskan perkara tersebut. Apakah kita atau seorang hakim tersebut akan membebaskan rekan-rekan Roger Whitmore dari reruntuhan pembunuhan hanya karena mereka melakukan itu untuk bertahan hidup, atau kita akan mengamini putusan hakim yang memutuskan mereka digantung dengan pertimbangan sekalipun mereka memiliki justifikasi untuk membunuh dan memakan Roger Whitmore, perbuatan mereka tetaplah perbuatan yang salah di mata hukum. Jadi dengan notion seperti itu, kita akan mengakhiri perdebatan dengan menyatakan bahwa putusan yang diberikan hakim selain sesuai dengan aturan hukum yang ada atau legality, juga memiliki nilai moralitas karena diambil berdasarkan alasan yang baik dan pertimbangan yang imparsial. Kemudian bagaimana hukum yang mengandung nilai legalitas dan moralitas itu? Oke, jadi menurut ini saya baca juga dan artikel juga yang ada bahwa seorang filsuf yaitu Profesor Ronald Dworkin ini yang sangat mempengaruhi pemikiran para ahli hukum tentang legalitas dan moralitas pada masa itu. Jadi Dworkin merupakan murid dari H.L.A. Hartz yang terkenal dengan konsepnya yaitu core and framework. Hart mengatakan bahwa jika suatu aturan itu keluar, maka hakim berfungsi menjadi corong undang-undang. Sedangkan jika aturan itu berupa penumbra, maka hakim diberikan diskresi apakah dia ingin menerapkan aturan itu secara langsung dengan mengasumsikan bahwa itu adalah core, atau menginterpretasikan aturan tersebut karena baginya itu merupakan penumbra. Nah, pandangan itu jelas mendapatkan kritik dari Ronald Dworkin pada waktu itu ya. Dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus memutuskan berdasarkan yang terbaik untuk menyelesaikan kasus itu. Terlepas dari apa yang diatur dalam peraturan atau apa efeknya untuk sosial, karenanya kemudian membuat sebuah pembagian yang jelas dengan apa yang disebut sebagai legal rules atau legal principle. Oke. Kemudian dalam kasus yang terjadi perselisihan tentang apakah seseorang masih berhak mendapat warisan dari kakeknya apabila dia kedapatan membunuh kakeknya dalam rangka mendapat warisan itu. Ini salah satu kasus dari Profesor Ronald Dworkin waktu itu. Ketika kasus perselisihan tentang warisan, ketika apakah seseorang masih berhak untuk mendapatkan warisan dari kakeknya apabila dia kedapatan membunuh kakeknya dalam rangka mendapatkan warisan itu. Nah, kemudian hakim kala itu mengatakan bahwa memang benar bahwa undang-undang yang mengatur perbuatan, bukti, dan efek surat wasiat dalam kasus ini ya, dan devolusi properti benar-benar ditafsirkan dan kekuatan serta efeknya sekarang dapat dengan cara dan dalam keadaan apapun dikendalikan atau dimodifikasi. Berikan ini properti untuk si pembunuh. Tetapi semua hukum serta semua kontrak dapat dikontrol dalam operasi dan efeknya secara umum. Prinsip-prinsip dasar hukum umum, tidak seorang pun boleh mendapatkan keuntungan dengan penipuannya sendiri atau untuk mengambil keuntungan dari penipuannya sendiri, atau untuk menemukan klaim atas kesalahannya sendiri, atau untuk memperoleh properti atas kejahatannya sendiri. Jadi kemudian pendapat hakim tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan yang sangat mendasar pada karakteristik legal rules dengan legal principle. Nah, karakternya kalau untuk legal rules itu diterapkan secara langsung, memiliki sebuah kepastian, sedangkan legal principle
sebuah prinsip yang beroperasi di bawah permukaan dari legal rules. Ya, ia berfungsi sebagai poros atau penyangga untuk membentuk suatu aturan hukum itu sendiri sebagai penggerak agar aturan hukum itu dapat berjalan dengan baik. Seperti dua contoh kasus di atas tadi. Nah, secara singkat melalui penjelasan ini kita dapat mengatakan bahwa legalitas dan moralitas memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Moralitas ada untuk membentuk suatu aturan dan menjadi suatu prinsip dasar agar suatu aturan dapat bekerja dengan baik. Sedangkan legalitas adalah penjaga agar moralitas itu selalu ditegakkan melalui sebuah aturan yang memiliki kekuatan mengikat. Nah, bisa dikatakan bahwa legalitas merupakan bagian dari legal rules, sedangkan moralitas adalah bagian dari legal principle. Seperti itu ya. Jadi semoga gambaran dari kasus tadi dapat menjadi gambaran teman-teman bagaimana kita bisa bersikap dan memiliki moral atau moralitas yang baik. Karena hukum moral sendiri ini diartikan yang paling umum berkaitan dengan hukum. Hukum moral sendiri merupakan pedoman yang menertibkan kegiatan manusia mencapai cita-citanya, yaitu untuk kebahagiaan. Nah, dalam buku yang saya baca, di bukunya menurut referensi ini, bukunya Dr. Serlika Aprita yang berjudul Etika Profesi Hukum, beliau menyatakan bahwa tuntutan ketaatan yang sama dengan tuntutan di dalam pembinaan, rekomendasi serta izin. Nah, hukum ini meliputi hukum-hukum yang berlaku umum bagi setiap orang atau kelompok orang, serta perintah pribadi yang diberikan pada satu orang tertentu. Hukum ini memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang bersifat permanen, seperti misalnya kewajiban menghormati kontrak atau ikrar. Juga memuat ketentuan yang sifatnya sementara, seperti misalnya larangan untuk berkumpul pada saat terjadi wabah penyakit menular, kewajiban menengok orang atau teman yang sedang sakit, dan sebagainya. Hukum moral dalam arti sempit juga merupakan pedoman tingkah laku yang wajib ditaati, bersifat umum dan bersifat baik, mantap, sehingga dapat mengarahkan aktivitas manusia pada pencapaian kebahagiaan hidup. Itu menurut beberapa pendapat Sumaryono maupun pendapat dari bukunya Dr. Serlika Aprita, SHMH, yang berjudul Etika Profesi Hukum. Silakan teman-teman mungkin bisa mencari referensi tersebut, juga bisa membaca bagaimana beliau menerjemahkan berkaitan dengan etika moral serta kasus yang beliau angkat sebagaimana kita baca bersama tadi. Baik, demikian tambahan materi di pertemuan ketiga ini. Semoga dapat menjadikan gambaran teman-teman untuk kita nanti dapat mempelajari kembali lebih dalam mata kuliah etika profesi hukum yang nanti materinya akan lebih lebih fokus kita membahas atau mengkaji berkaitan dengan profesi khususnya sebagai penegak hukum. Demikian dari saya, terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.